Pakailah maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Sebelum kita makan, dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, dek, untuk kesehatanmu. Ingat gak, waktu kecil kita sering dinyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang, kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu.
denganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Kau kasih, kau sayang. Masih ku merasa engkau terbang kenanganku jauh. Langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terasa. Lelah tetap ku mencari arti untuk ku membagi, menemani langkahku namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, hampa hidup terasa. Bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Lelah tetap ku mencari arti untuk ku membagi. Ya, selamat malam sekali lagi para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita jumpa lagi di acara nongkrong bareng ya, bersama Kak Sam, Kak Novi yang berada di Jakarta ya. Malam ini malam Minggu tanggal 22 Oktober. Wah, sebentar lagi November ya. Cuaca juga sudah mulai dingin, adem-adem ya, enak untuk tidur malam-malam ya. Oke, selamat malam Kak Novi. Apa kabar? Selamat malam Kak Sen. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
untuk pendengar radio nongkrong bareng yang sudah mulai bersiap-siap menghadapi cuaca udara dingin ya. Sudah masuk memang musimnya, musim dingin begitu ya. Ini salah satu musim atau waktu favorit saya justru ya. Oke. Kasem milenial juragan wajan. Selamat malam, sudah kita dengar suaranya dan saya kandung Spiderman juragan cireng, aci digoreng ya. Senang sekali betul kita bisa ketemu di hari ke-22. Hanya tinggal seminggu lagi kita masuk ke penghujung tahun ya, bukan Desember tapi November. Baik, orang bijak mengatakan bakat saja tidak cukup dibutuhkan. Dibutuhkan pengalaman dan kerja keras untuk sukses ya. Senang sekali kita malam ini ada tamu seperti biasa. Siapakah dia? Beliau ini adalah seorang teman kita yang bekerja di Hong Kong sudah 12 tahun dengan satu majikan ya. Dan dia ini punya satu keahlian ya, keterampilan, skill yang dibutuhkan oleh teman-teman yang lain, dan dia senang sekali untuk berbagi hal tersebut. Nanti kita akan berbincang-bincang. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita malam ini, saya mau menyapa terima kasih banyak Zoplo Wele, apa kabar? Semoga kedinginan ya, nikmati saja kedinginannya. Tensi yang luar biasa juga selamat malam. Semoga semua yang lain juga kita tunggu ya. Semoga semua dalam keadaan bisa lah menjaga kesehatan dalam cuaca yang berubah. Di Indonesia pun begitu ya. Kalau Anda dengar suara saya agak bindeng, saya dari Jakarta bolak-balik ke sana kemari, keluar kota, ke Bandung, tuh hujan di sana sini ya. Dan kita tahu sendiri sempat banjir melanda Malang, kemudian Jembrana di Pulau Bali, juga di beberapa tempat di Jawa Timur ya. Ya namanya musim berganti, berubah, tapi kadang-kadang manusia nggak berubah ya. Oke, jadi terima kasih buat yang sudah join. Yang lain udah tunggu, nanti akan saya sapa satu persatu supaya tamu kita tidak menunggu terlalu lama. Saya perkenalkan saja, kita perkenalkan saja siapakah dia. Namanya adalah Kak Ari ya. Selamat malam Kak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sem, Kak Novi. Apa kabar Ari? Alhamdulillah baik Pak. Kedinginan sudah mulai? Ini mulai sumer-sumer, tapi belum dingin banget. belum kerasa dingin. Semilir begitu ya. Ya semilir. Ya. Tadi sebelum kita bos streaming saya tanya hari itu sudah berapa lama di Hong Kong, kemudian sebelumnya bagaimana ya, kenapa datang ke Hong Kong dan bekerja di mana sebelum yang sekarang, atau pernah di negara lain ya kan. Ada juga yang pernah yang sekarang bekerja di Hong Kong tapi seperti Mbak Egita Wirawan itu pernah di Arab 6 tahun di Arab itu katanya orang ini ibunya mancung-mancung, jadi jarang yang mau di make up karena mereka sudah mancung ya kan. Kemudian ada juga Ari pernah ada di mana sebelum ada di Hong Kong atau dari Indonesia langsung ke Hong Kong? Silakan ya. Dari Indonesia langsung ke Hong Kong. Belum pernah kerja kemana. Dari Indonesia ke Hong Kong ya. Terus majikan yang dari PT itu cuma bertahan 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Momong 3 anak yang 2 sedikit kelainan. Hanya kuat 6 bulan, gaji underpaid. Terus saya kabur. Iya kabur. Karena akhirnya tidak. Karena akhirnya waktu itu akhirnya kurang bertanggung jawab. Jadi suruh nunggu saya nggak kuat. Akhirnya saya kabur, minta bantuan agen lain. Nggak cari saya kemarin. Belum kenal. Belum kenal. Iya belum kenal.
Ari itu bekerja begitu datang ke Hongkong dengan majikan yang pertama itu punya anak dua bahasa ya, kelainan sama mobilnya kadang-kadang penyiar juga kelainan, hati-hati ada kelainan. Waktu mengambil keputusan untuk kabur dari majikan itu, hari apa yang ada di pikirannya, saya akan cari majikan lain atau terserah nanti nasib membawa kemana gitu. Karena saya nggak ngebayang untuk meninggalkan pekerjaan. Pikirannya waktu itu terserah mau dibawa kemana, soalnya baju koper pun tidak dibawa, paspor juga masih dipegang majikan. Jadi ya sudah, saya datang ke taman. Kebetulan ada mbak yang pas waktu itu libur di Fayunkai. Saya dikasih uang $10 untuk naik FPR ke Causeway. Waktu itu masih $9 dari Bangkok ke Causeway itu masih $9. Ingat banget, yang $1 masih bisa buat beli polo pau. Iya, masih ingat banget itu ya. 10 tahun, 12 tahun berarti 2010 pada tahun 2009 ya, kurang lebih hari ya. Dimajikan selama 6 bulan tahun. 2010 bulan April, terus bulan 10 saya keluar itu, terus bulan 11 saya majikan baru. Ngomong hari ini suaranya merdu ya, sebagai seorang wanita. Ari. Ini masih mertuan tensi Arsita. Oh iya, kalau itu kan artis. Masih mertuan tensi. Ari. Kenal sama Mbak Tensi? Tensi Arsita dibilang kenal, ya kenal, dibilang musuhan, ya musuhan. Jangan musuhan. Itu salah satu. Iya. Iya tuh sama Tensi sama Regita. Sama Tensi sama Regita itu setiap hari bertengkar tuh. Bagus dilanjutkan pertengkarannya ya kalau begitu. Oke, kenapa kasih? Enggak, saya mau tanya. Waktu itu abis kabur, jadi paspor segala macam ditinggal, udah gitu. Iya. Biasa kan ada cuma hanya 14 hari. Terus udah gitu gimana? Gak ada paspor ke agen lain gimana itu? Saya pulangnya ke agen lama yang di Jembatan Biru. Terus ada kenalan di situ. Terus dikenalkan dengan Pak Tang yang di Saukewan Exit A. Tapi ya itu, saya dapat potongan lagi 7 bulan potongan, ditambah 1 ke Makau, ditambah 1 biaya cari majikan. Jadi totalnya 9 bulan. Potongannya? Iya, total potongan 9 bulan. Jadi Ari pada saat itu hanya menerima gaji tidak full ya. Selama 9 bulan itu dipotong terus ya. Dipotong 3.000. 2010 masih ada underpay. Nggak ada lah. Masih saya awal datang ke Hongkong gaji underpay. 2010 ya alasannya kan masih belum X kemana-mana, jadi dikasih gaji under. Pertama kali kayak sebagai iya. Ya kasihan mungkin karena agennya memang punya regulasi peraturan bahwa yang baru datang itu harus dipotong gitu karena biaya ini biaya itu ya biasalah. Kalau nggak begitu mereka juga mungkin ada kerugian. Dan kalau tidak mau kabur, Ari tidak seperti sekarang ini ya. Jadi ada blessing guys, ada sesuatu yang kita lakukan, kita ambil keputusan tapi tidak merugikan kita. Rugi untuk sementara ya teman-teman, rugi untuk sementara, tapi untuk jangka panjang ke depan ternyata malah justru sebuah rahmat atau berkah atau barokah istilahnya yang kita tuh nggak pernah tahu dalam hidup ini, karena hidup ini nggak ada yang pasti kan begitu ya Ari. Iya. Sekarang satu majikan berapa tahun ini?
ini jalan 12 tahun, baru saja tekan kontrak lagi yang ke-7. Itu dia kasus saya katakan, kalau Ari bertahan ya dengan majikan yang anaknya kelainan tadi, itu mungkin ceritanya berbeda ya. Jadi nasib ini kadang-kadang kita nggak jelas juga bermain dengan nasib ya Ari ya. Dia akan dibawa kemana gitu. Jadi 12 tahun tambah lagi tekan kontrak baru lagi. Iya, ini baru tekan kontrak lagi. Ari Indonesianya di mana? Karena pulang kapan? Saya setiap kontrak 2 tahun sekali pulang, Bapak. Oke. Hanya yang kemarin karena corona itu belum dapat izin lagi. Dikasih sama majikan, berapa lama biasanya pulang? 2 minggu. 2 minggu kan. 2 minggu, oke. Kemana, Ari? Tulung Agung. Oke. Tulung Agung bukannya Eli Prasilya ya? Eli Prasilya Sukiem Ponorogo ya? Eli Sukiem. Nah, oke. Sebelum kita lanjut masuk ke topik pembicaraan kita malam ini, saya mau sapa beberapa pendengar radio nongkrong bareng yang sudah standby di Facebook. Ya, Arya Jackson, selamat malam. Abu Jalil, apa kabar? Sili Aji, Sutiasi, Mbak Chelsea sudah ya. Mbak Tina, semoga sehat semua. Pascalia Martina, ya. Kalau bangun pagi banget, ini ada curhat panjang dari Pascalia Martina. Saya pikir nanti di lain kesempatan ya, mengenai bagaimana dia mendidik pembantu yang baru. Itu susah banget karena ngelawan terus sampai dia pembantu baru tersebut diterminate dan menjelek-jelekan. Pokoknya gitu lah ya, dunia persilatan ya. Semoga sehat Mbak Pascalia Martina. Kita tidak bicara mengenai masalah itu malam ini, nanti di lain kesempatan kalau ada waktu lebih panjang mungkin kita bahas bersama Ibu Rike ya. Mbak Ayu Rahayu, apa kabar? Abe Zo Lele sudah tadi. Mbak Yuni Galatia luar biasa. Yanti Christian, Mbak Alfi, Suami Sukardi, Mbak Sriati, Inepo juga, Mbak Ipung, Bustomi, Keripik Tempe Ardani, Mbak Ani yang sukses bisnisnya, Mbak Ulima di Indonesia, Mbak Ria Tandayu, Ani Imut, selamat malam ya, Mbak Evita Wirawan, kemudian Anyong Kasanyong, Sili Aji, Mary Wong. Ini yang saya ingat ya. Kalau yang nggak dicolek gembel malam ini bukan yang kita lupa. Kanovi, ada lagi Sriati Anjiani, selamat malam semuanya katanya. Dan juga salam kenal kepada Natania Tince. Natania Tince. Selamat malam Kak Anam, salam kenal katanya. Ya, salam kenal kembali ya. Senang sekali ya. Di-share Mbak, di-share sebanyak-banyaknya supaya yang lain bisa mendapatkan manfaat dari dengerin radio nongkrong bareng ya. Di-share please. Kita di YouTube juga please di subscribe ya. Oke. Supaya Kak Sam semakin sukses menjadi juragan wajan ya, dan saya Juragan wajan. Ngomong-ngomong wajan, ini kita ada juragan juga, juragan Ari namanya ya. Jadi dia juragan tumbler. Ya? Oh, ini juragan Saya sejak 2016 mendedikasikan diri sebagai juragan cetak. Untuk penyemangat. Nah, itu yang kita mau gali ya, kita cerita, kita mau dengar sharingnya dari Ari, juragan cetak. Sebagai seorang juragan cetak, awal muasalnya bagaimana Ari sampai memilih saya pengen printing atau sablon ya dalam silakan. Iya, waktu itu saya gabung dengan grupnya Bapak Ari Warung Malang di Indografer. Dia di fokusnya itu ada di fotografer pemotretan. Setiap habis moto-moto mau nyetak foto itu kok mahal. Akhirnya saya cari-cari grup di Facebook,
terus akhirnya kecantol, lebih tertarik ke percetakan. Percetakan apanya? Apa yang dicetak? Foto tersebut. Waktu itu cuman kepingin nyetak foto sendiri, karena kan kalau mau dicetak di luar selain waktunya juga nggak bisa wirawiri, terus majikan juga mengizinkan, ya akhirnya lebih kecantol, lebih mendalami percetakan. Mendalami percetakan, bagaimana yang dimaksud mendalami di sini? Melihat alat-alatnya. Ternyata di percetakan itu selain kertas, tinta itu juga bermacam-macam ya. Satu kertas ternyata tinta juga mesinnya, satu mesin bisa untuk apa aja gitu. Ternyata banyak banget gitu. Saya lebih pengen mengerti kenapa bedanya di mana, kok bisa mahal, kenapa kok di sana murah, apa yang beda gitu. Oke, jadi rasa penasaran ya? Iya, awalnya penasaran, terus akhirnya jatuh cinta. Mendalami. Iya. Ya, ini salah satu hal yang penting adalah curiosity, rasa ingin tahu. Kalau kita pengen tahu sesuatu, kita seperti apa yang dilakukan Ari, ya, melihat ternyata ada kertas, ada alat pewarna dan lain sebagainya yang membuat tertarik dan akhirnya inilah ya, jatuh cinta. Nah, jatuh cinta kemudian tindak lanjutnya apa? Biasanya kita kalau jatuh cinta kita colek dong ya, namanya kita senggol. Kalau saya senggol namanya di kirim-kiriman, tapi orang itu nggak tahu mungkin siapa ya, karena saya tidak mengatakan rame ya. Hari apa? Saya tertariknya ke percetakan itu, yang saya tahu percetakan mesin fotokopi aja lah. Mesin fotokopi yang di toko-toko itu kan segede mesin cuci. Nah, sedangkan kalau kita di pedesaan, di perumahan, bisa nggak memiliki usaha percetakan sendiri? Awalnya itu, jadi mulai pertama belajarnya cetak undangan. Oke. Mulai dari cetak undangan, fotokopi itu ternyata bisa menggunakan printer rumahan kecil yang dimodifikasi, mulai dari headnya, tintanya itu ternyata bisa diminimalis. Jadi jadi kebayangannya nggak harus memiliki modal yang ratusan juta. Ternyata hanya dengan 3 juta, 5 juta itu kita sudah bisa mendirikan percetakan yang besar. Oke, menarik ya. Jadi mesin fotokopi yang gede banget, segede gaban ya. Mesin cuci ya. Mesin cuci bisa diminimalis supaya efektif, tetap fungsinya untuk mencetak, maksudnya begitu ya. Ya. Jadi tidak dibutuhkan modal yang dahsyat besar. Jadi inspirasi untuk melakukan atau memilih cetakan ini kemudian dikembangkan dong sama Ari ya, dalam hal cetak undangan pernikahan kayak begitu ya Ari ya, yang fotokopi. Kalau saya perhatikan undangan itu kan banyak hurufnya ya, banyak warnanya, banyak desain-desain yang semenarik mungkin ya. Ari mendapatkan dari mana inspirasi tentang uniknya, bagusnya begini atau seperti ini awalnya? Silakan Ari. Awalnya karena bergabung di grup, kita kebanyakan pemula, jadi kita saling sharing bagaimana saling tukar lah. Ibaratnya saya mempunyai desain sepucuk, nanti yang di sana sepucuk, jadi nanti kita gabungin jadi satu, akhirnya timbullah beberapa desain-desain yang menarik. Iya, waktu itu saya bergabung di grup yang namanya Samudra. Tapi karena sekarang udah sibuk sendiri-sendiri, jadi grupnya agak terbengkalai. Tahun berapa di Hong Kong Ari tertarik? Iya, tahun berapa? Pada awal bekerja dengan awal 2015 saya mulai tertarik percetakan. Oke. Ya, jadi
berkumpul dengan komunitas orang-orang yang punya satu interest ya, punya satu satu passion ya, salah satu passion. Terus Ari melihat punya insting ya, punya firasat sebagai pebisnis atau kedepannya nanti mungkin akan pebisnis. Oh ini satu hal yang punya prospek. Itu ada nggak hal seperti itu terbayang ya, katakanlah kalau memulai atau oke, kita jalanin aja dulu sebaik mungkin. Silakan. Waktu itu produk yang saya jual pertama itu gantungan kunci. Awalnya saya masih mengambil, awalnya saya masih jadi broker, istilahnya jadi calo lah. Saya ngambil di tempat orang, saya dalami. Ternyata yang dari gantungan kunci itu saya kembangkan sampai sekarang menjadi satu materi usaha percetakan rumahan tanpa listrik. Hah? Itu materi saya untuk saya mengajar. Tanpa listrik ya pakai baterai? Iya. Oh tidak, tanpa listrik. Itu materi saya. Oh, gimana tuh tanpa listrik? Bisa diulang, Ari? Jadi materinya ada 2 poin di sini. Ari mengatakan tentang materi dan tentang mengajar. Berarti Ari sudah masuk dalam tahapan sebagai seorang mentor ya. Iya. Awalnya saya dari 2016 itu mulai ngajar editing Photoshop, terus berkembang karena saya punya alat sendiri. Sudah mulai belajar membagikan itu materi saya yang pertama, usaha percetakan tanpa listrik. Itu membuat gantungan kunci karena saya lihat dengan bahan yang tidak terlalu mahal, terus alatnya juga tidak terlalu mahal dan bisa dibawa kemana-mana tanpa listrik. Dan mana ya? Bisa dibawa kemana-mana maksudnya? Ditenteng atau dimasukin ke tas kan gede? Ditenteng aja. Beratnya sekitar 2 kilo. Beratnya hanya sekitar 2 kilo. Jadi yang minggu kemarin tanggal 2 itu saya diundang Barat JP kemarin itu untuk yang gantungan kunci. Iya, selamat malam Mbak Leli ya, Barat JP ya. Iya. Iya itu yang memberi kesempatan kemarin untuk belajar bareng. Yang 2 kilo itu alat untuk apa? Hari bisa diulang. 2 kilo itu alat untuk press. Untuk ngepres cetakan foto. Yang gantungan kunci ada foto, iya, untuk ngepres foto dimasukin ke itu cetakannya. Ya, Ari, kan Kanovi tadi sebelum siaran kan cerita. Dia saya bilang Kanovi banyak temen nih yang punya bikin t-shirt ya, atau bikin sablon. Ya nggak? Kalau sablon kan biasanya kan kalau dulu kan kalau orang sablon tuh istilah pakai screen, pakai screen ya kan? Catnya diblepotin gitu, pakai digosok kanan, gosok atas kanan kiri kanan kiri. Istilahnya nyodok. Nyodok. Istilahnya? Nyodok. Iya, nyodok. Sodok. Iya. Nyodok. Ini kamu bagaimana ini? Jadi udah nggak begitu kan? Sekarang saya lihat itu di nongkrong. Sekarang sudah zamannya digital printing. Jadi kalau Bapak ingat yang waktu kita ada Basar Agustusan itu saya menggunakan kemeja itu hasil sablim. Jadi full bisa disablon. Jadi sekarang sudah zamannya digital, jadi semuanya itu bisa dicetak. Iya, betul. Jadi berbeda dengan saat awalnya Ari berpikir dengan percetakan yang foto yang mahal dulu, kemudian Ari melihat dan mempelajari ya. Ternyata mencetak itu butuh ini, butuh itu, banyak juga, bukan sesimpel yang Ari katakan, dan alatnya sebesar mesin cuci ya mungkin. Iya.
digital ini nggak seperti itu ya, Ari ya? Tidak. Ya. Saya lihat ini ada. Sorry ada, Kak Novi. Ya, Ari. Ari, itu kamu jadi kamu tuh belajar, jadi kamu menyediakan membekali diri sendiri dengan komputer, terus udah gitu printer, terus apa lagi tuh? Membekali ini ya. Awalnya saya modal komputer. Saya modal laptop. Komputer, terus ada mesin-mesin, jadi pelan-pelan mesin-mesin, mulai dari mesin head press, mesin ya lumayan lengkap. Itu yang mini, iya. Berapa duit itu, Ari? Nggak kerasa. Satu persatu? Iya, satu-satu. Kalau harga yang paling mahal apa? Ya, kira-kira berapa, Ari, investasinya? Harga yang paling mahal itu di printer. Di printer saya beli yang Epson itu sekitar $4.000 Hongkong. Yang paling mahal 4.000. Laser printer apa inkjet. Oke. Iya, inkjet. Semua harus inkjet ya, nggak boleh laser ya. Iya, semua harus inkjet karena yang mudah dimodifikasi. Iya. Oke. Itu saya lihat itu ada yang kayak yang di nongkrong bareng, kamu ada fotonya nih ya, para pendengar kalau yang mau lihat hasil karya Mbak Ari ya, ada di nongkrong bareng di slideshow-nya ya, di slideshow kita. Ya, itu saya lihat ada mesin yang bulat itu yang gede, itu apa itu? Mesin bulat yang gede. Mesin gas botol itu kecil. Mesin bulat yang gede. Kasan masukin mesin apa itu? Jangan-jangan buat aspal. Enggak, yang bulat gitu. Mungkin press. Buat ngepres ya? Iya, itu buat ngepres kain, ngepres masker. Itu head press yang buat baju, tapi yang ukuran mini. Yang bundar itu. Oke, yang bulat ya, itu dimasukin. Saya pikir buat cetak gelas segala macam, dimasukin gelasnya di situ ya. Beda lagi. Oh, beda lagi. Bagaimana kalau gelas sama mug atau termos? Kalau gelas sama mug itu seperti di ngepresnya itu dimasukkan ke tabung. Jadi cetakannya itu seperti tabung. Tabungnya itu ada elemen panas. Ari punya alatnya? Punya. Wow. Kebetulan punya. Kebetulan besok saya ada kelas, masih diberi kesempatan Bara JP untuk berbagi lagi. Besok ada kelas membuat tes mug dan tumbler. Iya, Kak Novi, besok saya mau ke sana nih, mau dibikinin tumbler sama Ari. Iya. Jadi kalau ada yang mau misalnya mau pesen gitu, dia hanya memberikan apa? Dia memberikan foto aja, digital foto gitu. Iya, tinggal kirim foto. Ya. Ari memasang tarif nggak untuk orang yang ingin membuat? Karena begini, Ari, kalau tadi Kasem bilang saya punya kawan banyak di printing ya. Eranya sebelum digital printing dan antara digital printing dan manual printing lah, iya. Konservatif, masih konvensional pada waktu subur, percetakan subur itu di Jakarta salah satu percetakan terbesar ya yang ada di Tendean arah ke Blok M ya, sebuah lokasi. Di sana bagaimana orang katakanlah minimal, kalau dia katakanlah hanya mencetak kartu nama, kartu undangan, ada minimal lembar. Kalau 2.000 lembar dikali 20.000 rupiah per lembar, kan sudah sekian ya, kurang lebih. Nah, untuk hal ini Ari mengenakan atau memberikan tarif nggak untuk orang yang mencetak minimal berapa, kalau kaos atau mug atau berapa, atau per piece aja oke? Untuk jumlah kuantitinya,
karena saya fokusnya ke custom, jadi bisa satuan. Nyetak kartu nama satu lembar pun dilayani, tapi harganya lebih tinggi karena sisa kertasnya kan sudah nggak bisa kepakai. Jadi mereka itu kalau nyetak sedikit atau banyak harganya sama. Mendingan banyak. Iya, banyak lebih rendah harganya. Baik kalau begitu, iya. Oke, jadi Ari besok punya program ya. Nah, program tutorial atau mengajar ya tentang sablon, tumbler, printing dan sebagainya. Sebenarnya di awal pelajarannya yang paling dasar apa, Ari? Sejak pertama. Sejak pertama itu saya fokusnya ya ke usaha percetakan rumahan tanpa listrik awalnya, tapi karena saya memiliki alat dan juga mudah dibawa kemana-mana, nggak berat-berat banget, terus juga ada fasilitas yang memfasilitasi seperti besok dibantu Bapak Chandra untuk meminjamkan tempat, jadi kita bisa nyolok listrik. Kalau ada listrik ya sudah kita belajar percetakan gitu. Jadi non listrik atau kalau ada listrik percetakan ya. Iya. Iya, pendengar radio nongkrong bareng menarik sekali. Kita sedang berbincang-bincang di pukul 10:11 saat ini di Hong Kong tentang bersama Kak Ari art ya, art belakangnya tentang printing dan yang bisa ditaruh di souvenir ya. Kemudian juga mengajar tentang membuat mug dan tumbler printing itu tanpa listrik ya. Ini menariknya di sini nih, tanpa listrik ya. Jadi menggunakan baterai ya, Kak Ari ya. Sama sekali tidak menggunakan listrik. Jadi ada triknya juga itu. Nah makanya. Nah kalau besok teman-teman, Kan Ovi, saya nggak ngerti tanpa listrik maksudnya gimana ya? Itu jadinya mekanik mungkin kayak zaman tahun 600 waktu di Inggris ini itu diputer. Kak Sam sama Kak Novi pernah ngerti itu nggak yang dibikin alat press yang buat kancing baju pernah ngerti nggak kancing baju yang ya apa kayak mata ikan lah mesin ya sejenis itulah. Jepit. Iya, penjepit. Jadi kan itu nggak perlu pakai listrik. Dia modalnya kayak pang Kasen, tapi melengkung kayak burung patok burung elang ya gitu. Nah itu ditaruh di kain, dia akan mencetak sendiri tuh bolongan. Iya, sejenis itu. Kayak seperti di embossing gitu. Iya, betul. Salah satunya itu. Salah dia. Mirip seperti itu alatnya. Oh, iya. Jadi ditekan gitu. Iya. Tekan kadang-kadang. Iya, salah satu. Kalau tekannya kekerasan kadang-kadang kita kentut kan, Ovi. Tut. Ada yang kentut dulu, Kasan. Ada yang kentut dulu. Saya belum pernah dengar itu. Itu mah kebelet. Iya. Memang kalau kita menekan jangan terlalu kencang, jadi harus pelan. Walaupun mungkin kalau menekan itu kencang, Mbak Ari. Tidak perlu kencang asalkan cetakan atas bawahnya itu pas. Iya. Iya biasa. Saya paham mengenai sablon pakai setrika ya. Pakai setrika. Tuh pakai setrikaan ya nggak. Dulu kan kita sering beli itu kan, Ovi ya nggak, beli stikernya ya nggak. Terus itu maksud saya. Kita sering beli itu stikernya, terus kita pakai setrikaan di setrika gitu loh, pelan-pelan. Kadang-kadang zaman SD saya juga seperti itu. Betul. Kertas, bukan stiker, itu kertas, dari kertas. Nah, itu materi saya besok sabling. Apa? Sabling, iya, teknik sabling. Jadi teknik sabling itu seperti kalau ada mata pelajaran fisika, ada rumus diagram 3 fase, benda padat,
Benda padat yang kalau dipanaskan akan menguap dan mencair. Jadi kinerjanya seperti itu, sublim. Jadi kalau Benda tinta padat kalau panas dia akan mencair ya. Iya, benda padat dipanaskan dengan suhu yang panas, dia akan menguap dan uapnya itu akan mencair dan cairannya itu akan menempel di media. Entah itu kaos atau kertas atau muk atau apa gitu. Iya. Jadi kita udah berbicara mengenai banyak teknis dari Kak Ari ya, pendengar radio nongkrong bareng tentang tutorial cara membuat atau tumbler, printing, sablon, percetakan dan lain sebagainya sudah cukup dalam. Kita masuk ke teknis, masalah teknis ya. Mungkin sebelumnya atau untuk berlanjut ke depan pembicaraan kita ini ada berapa Mbak Ari orang-orang yang atau teman-teman yang punya skill seperti Mbak Ari di Hong Kong atau punya masih ada nggak komunitasnya? Komunitas yang percetakan? Ya. Kalau percetakan saya belum pernah menemukan. Saya belajarnya lewat Facebook dulu itu. Jadi di Hong Kong saya belum pernah bertemu. Artinya Mbak Ari satu-satunya gitu? Bisa dibilang iya, satu-satunya yang langsung terjun ke dunia percetakan. Yang langsung produksi. Di kalangan BNI ya. Iya, maksud saya di kalangan BNI. Mbak Ari menginspirasi teman-teman bagaimana caranya untuk terjun, karena ini kita bicara pada akhirnya adalah bisnis ya atau usaha atau entrepreneur ya karena ini suatu skill modal ya, katakanlah tadi alatnya berapa tuh, sekitar 8 juta ya, 4 juta, 5 juta, 10 juta rupiah ya. Terus kalau di Indonesia bisa minimal harus 2000 lembar cetak undangan kali aja. Mungkin dalam 3 tahun Anda kembali modal plus profit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana menginspirasi supaya ini di luar ada apa ini? Oh, cabai naik, harga cabai jadi pada ngumpul di depan. Oke, sorry. Karena awalnya ya Ari, kita akan nyambung lagi ya nanti setelah saya mau puterin sebuah lagu untuk teman-teman semua ya, dan kita akan ngobrol lagi bersama Ari ya setelah yang satu ini ya Kak Novi ya. Para pendengar jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi bersama Ari dan mungkin Ari akan menceritakan bagaimana berapa segala macam investasinya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Kalau memang hati
bisa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi, kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Ya, para pendengar, itu sebuah lagu kita bernostalgia ya, bernostalgia ke zaman dulu ya. Enak sekali ya untuk teman-teman semua. Judul lagunya saya nggak tahu tapi apa ya. Tapi Arya minta apa tadi lagunya? Arya katanya titip lagu dong, lagu apa? Tertulis di batu nisan. Oh, tertulis di batu nisan. Ya, nanti saya cariin ya. Oke, para pendengar, kita balik lagi dengan acara nongkrong bareng ya, di malam di malam Minggu tanggal 22 Oktober ya. Ini ada banyak sekali ya komen atau yang mendengarkan ya. Regita Khadijah ya. Yang cantik sekali ya, yang cantik sekali sambil ngopi katanya, besties, besties Kak Sam sama Kak Novi nggak menyapa nih, apa katanya nggak disapa. Ya, sekarang udah disapa, jadi katanya aduh lagunya jadi ingin bernostalgia, hahaha katanya. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun ya katanya ya. Selamat ulang tahun kepada Regita ya. Tanggal 20 ya Kak Novi ya. Oh. Ya, happy belated birthday ya. Ya. Semoga happy, selalu sehat Mbak Regita. Ya, apa nih? Ngerti lagumu Kak Ari katanya. Apa tuh?
Nggak ngerti saya. Nggak tahu itu apa itu. Nggak ngerti, ya nggak ngerti, nggak nyambung.com. Ya, Yuni Galatia katanya menyimak. Terima kasih Yuni. Ya, mohon di sharing ke teman-temannya. Ya, siapa lagi Kak Novi? Oke, lanjut kita ke pertanyaan Kak Kita Ari. kembali bincang-bincang pendengar radio nongkrong bareng. Tadi profil dari Mbak Ari ini adalah satu-satunya yang menekuni bidang percetakan, printing, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang foto, ya, fotografi yang diletakkan pada media. Media itu bisa radio, bisa sebuah cangkir, bisa sebuah yang namanya media apapun ya. Gitu. Media apapun. Kemudian diambil dari rumus fisika, benda padat kalau dipanaskan dia akan menguap. Setelah uap itu diagram 3 fase. Apa perlunya yang dipelajari dari diagram 3 fase bagi peserta Mbak untuk belajar? Apa perlu itu, Mbak? Itu hanya perumpamaan teknik cara kerjanya, kerja dari teknik Sablin. Oke. Cara kerja dari teknik Sablin. Tadi sebelum kita dengar sebuah lagu nostalgia, saya menanyakan bagaimana caranya menginspirasi supaya teman-teman tertarik. Apa sih kelebihan dari seseorang yang memiliki keterampilan untuk menjadi seorang printer, ya? Kalau saya ambil contoh Mbak Regita Wirawan misalnya, itu punya keterampilan membuat mega fantasi, membuat alis orang jadi bagus, ya, dan lain sebagainya. Juga banyak sekali teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu persatu punya keterampilan masing-masing dan memberikan sharing ini adalah berkah, ya. Kalau kita berbagi kita akan mendapat semakin banyak. Itu hukum dari uang suka dengan orang yang berbagi, bukan berbagi uang, berbagi perhatian, berbagi skill. Nah, kembali pertanyaan saya, inspirasi yang menggoda atau mempengaruhi pikiran teman-teman supaya kembali nanti nggak bengong di rumah menghabiskan uang gaji yang tabungan, tapi berusaha sebagai seorang printer. Apa sih kelebihannya, Mbak Ari? Iya, seperti yang dari awal saya sebutkan, kalau percetakan itu usaha yang nggak pernah ada matinya. Jadi saya berkembangnya itu nggak usah takut berpikir tentang modalnya, karena ternyata di percetakan itu nggak harus menggunakan mesin yang besar dan juga modal yang besar. Ya, digital di zaman ini apalagi ya, nggak seperti dulu ya. Iya. Laptop harus ya punya ya. Minimal laptop. Kalaupun kita belum bisa membeli mesin, kita masih bisa membawa desain kita ke percetakan besar, karena sekarang percetakan besar juga merangkul kita percetakan pemula untuk bisa saling membantu. Percetakan besar di Hong Kong, di Indonesia saling membantu. Iya, sekarang lanjut. Detailnya bagaimana, Mbak Ari? Percetakan apa? Subur, Gramedia atau apa, Mbak Ari? Yang merangkul untuk di semua bidang. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti tuh maksud merangkul gitu ya nggak? Contoh kedua kan saya belum punya mesin printer sendiri. Saya punya laptop, saya mau nyetak hasil desain saya. Iya, saya punya brosur mau cetakin, saya harus ke percetakan kayak di fotokopian. Jadi sama di Indonesia juga seperti itu. Kita modal laptop, kita bisa desain, kita bawa desain kita ke percetakan. Oh. Betul. Iya, maksudnya sekarang percetak di sini saling kerjasama. Di sini emang percetakan banyak. Ya, maksud saya tuh percetakan sini mana mau ngajarin kita bagaimana. Yang penting percetakan di sini tuh yang ada file, udah ada filenya, kita kasih bilang saya mau cetak ini ya nggak?
Jadi dikerjain, selesai. cetakin, ya. Cepat itu di Hong Kong itu cepat sekali. Ya kalau di Hong Kong dia tidak mau ngajarin, tapi dia mau terima cetaknya saja. Betul. Kalau di Indonesia mau ngajarin? Sekarang sangat bisa. Oh? Iya, iya. Sebelum pandemi saya membuka kursus menjadi public speaker ya. Menjadi public speaker itu pembicara di hadapan umum, entah itu presenter, entah itu MC, entah apa. Terus saya harus buat selebaran kan, karena kelas ini untuk merangkul anak-anak SD, SMP, dan SMA ya kelasnya. Kebetulan di seberang rumah saya ada digital printing ya di daerah Bintaro. Itu alatnya gede-gede panjang-panjang ya kan. Ada mas-mas di situ, ada yang kerja di situ. Saya tanya, saya masih awam banget ya. Saya bilang, bos kalau saya mau cetak di sini berapa gitu? Apaan nih? Ya sejenis A4 lah, ukuran A4 ya, kertas. Itu adalah brosur. Saya bilang isinya seperti ini desainnya. Wah gampang ini sih, dia bilang ini aja masternya kasih sini. Itu dia nggak nanya apa-apa lagi kasarnya. Dia bahkan di situ memberikan nih, saya punya contoh lain yang banyak. Karena dia salah satu percetakan yang disub oleh percetakan-percetakan besar lainnya yang ada di daerah-daerah elit di sekitar situ. Artinya begini, kalau daerah elit itu misalnya sebuah toko menjual minuman yang kita tahu Starbucks lah katakanlah ya, itu dia memang punya printer sendiri. Tapi kalau ada program-program khusus, dia datangnya ke percetakan lokal. Nah, percetakan lokal ini mensup ke yang orang di depan rumah saya. Jadi dia punya desain-desain itu. Oke. Ya, jadi oke. Jadi Mbak ini Mbak Ari ini sangat prospek ya ke depannya di Indonesia ya. Halo. Iya, Pak. Iya. Gimana? Anda kedengeran nggak? Kak Novi ngomong. Kedengeran? Ari masih mau berapa lama lagi di pekerjaan dengan majikan? Ini kan perpanjang kontrak. Kan kalau ngomong sampai kapan lagi ya, karena saya di sini lebih bermanfaat. Oke. Untuk keluarga di Indonesia. Iya, Ari ya. Ari. Ya kalau dia omong berapa lama lagi di Hong Kong ya belum tahu. Ya, ada planning nanti keterampilan ini dikembangkan di Hong Kong atau khusus di Hong Kong atau akan berkembang di Indonesia sebagai sebuah bisnis ke depan gitu. Akan berkembang di Indonesia sebagai bisnis. Nah ini kan poinnya ya, akan dikembangkan di Indonesia sebagai bisnis ya. Sebagai bisnis. Karena apa yang dihasilkan oleh Ari, saya lihat dari foto ini sekarang memang sudah musim. Saya boleh tambah sedikit ya, bahwa kalau hanya berbisnis aja, oke, ya, that's fine. Itu sangat baik karena apapun usaha kita, kalau kita kembangkan, insya Allah kita tekuni, pasti hidup. Orang Cireng aja jualan aci digoreng yang keliling pakai jalan kaki ya, cuanki atau apa itu, mereka bisa hidup, bisa menyekolahkan anak gitu loh ya. Tapi tambahan satu adalah mengajar, memberikan mentor, menjadi mentor maksud saya, memberikan tutorial, ya. Karena ketika kita mengajar itu kita berbagi, orang jadi semakin banyak yang tahu tentang ilmu kita gitu. Dan dengan mengajar itu kita semakin banyak tahu. Sebalik loh, paradoksnya hidup itu seperti itu. Orang pikir, saya nggak mau kasih ilmu ke orang dulu ya. Ilmunya ada 10, saya kasih 8 aja, 2 saya simpen, takut habis. Tapi kalau kita berikan apa yang terbaik dari apa yang kita punya, itu yang dilakukan sama orang barat ya. Bukan saya bilang orang barat atau orang kulit kuning mereka ras lebih unggul, tidak. Tapi faktanya begitu.
Apa yang mereka tahu, mereka kasih tahu semuanya, nggak disimpan-simpan. Oke, jadi Ari akan menjadi investasi bisnis ke depan ini di Indonesia. Saya hanya tambah sedikit bahwa kalau mungkin jadikan ini juga sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu belum ada loh, belum ada Kasen di Indonesia ini. Kebanyakan kayak di Hong Kong terima jadi duit. Gajah Mada nih, percetakan Gajah Mada di provinsi yang terbesar ya. Di mana-mana cabangnya, dia nggak ada mati, mau COVID mau ada, nggak ada matinya, betul kata Ari. Iya. Itu yang beberapa banyak departemen. Namanya departemen kalau bikin percetakan, apalagi saya tidak memprovokasi, tapi menjelang pemilu. Ya. Ini luar biasa bisnis ini. Jangan salah ya Pak. Kalau menjelang pemilu, memang banyak yang membutuhkan, tapi keuntungannya sangat nggak bayar. Iya, nggak banyak karena saling bayar. Iya. Ini contoh aja. Ya, Ari silakan dikembangkan, di sharing ke kita. Kenapa begitu Ari? Ari? Ya. Kenapa partai atau pemilu tidak royal? Ya. Nah, ini pengalaman ya. Ada satu anggota lah, dia itu berani terima waktu itu juga awal-awalnya Bapak Jokowi. Terus waktu itu masih rame-ramenya, ternyata si calegnya itu nggak jadi dan nggak dibayar. Oh, lain kali minta duitnya dulu. Kan ada DP, down payment. Ari. Ada, tapi down payment harus udah butuh. Jangan ini, pokoknya pengalaman saya, kalau sama partai, Pak minta duitnya dulu. Ya nggak, jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu kalau sama partai. Partai itu biasanya janji-janji di depan, ya nggak, belakangnya kosong, ya nggak, tong kosong lama-lama. Iya benar. Pokoknya kalau ada yang mau begini cetak ini cetak itu, bilang Pak, tolong dong, ya nggak, duitnya dulu, ya nggak, ya paling nggak setengah, ya nggak, setidaknya balik modal, ya nggak. Iya. Ya kalau saya sekarang lebih fokus ke yang custom karena nilai jual lebih tinggi. Kalau untuk yang partai itu lebih baik saya joinan jadi terima untung. Yang massal ya. Iya, yang massal itu saya lempar ke percetakan lain. Oke, ya itu pintar namanya. Saya mau mengucapkan selamat malam kepada ibu ini apa nih mamanya apa kata ini? Tunggu bentar. Mamanya siapa? Ya, aduh, komentarnya kok nggak bisa naik ya? Juminten mamanya. Juminten, selamat malam. Jumiati ya. Jumiati, pendengar lama apa bukan? Pendengar lama Jumiati. Ya. Ada di mana itu Jumiati? Ternyata Jumiati ini ya nggak masih mengenali saya, Kak Novi. Dia datang ke kantor saya. Ya nggak, Mbak Jumiati ini datang, dia mau sapa itu Kak Sam bukannya, tapi dia nggak berani. Akhirnya besokannya dia datang lagi, saya kasih koran. Ya cerita, dia bilang, waduh Kak Sam, saya tuh waktu masa Ungu masih belum terkenal, Ungu Band, yang waktu kita bawa. Lama banget. Waktu itu. Ungu masih belum terkenal kan Novi, waktu kita bawa ke Hong Kong pertama kali datang Ungu, ya nggak, kita bawa di Yunlong. Nah dia kenal saya itu di Yunlong, ya nggak. Nah dia kemarin tiba-tiba di sini udah 20 tahun lebih. Wah tuh masih ngenalin saya bilang, wah seneng sekali, saya bilang ya selamat malam ya. Iya selamat malam Jumiati, saya masih ingat juga. Jumiati mau pulang tanggal 2 akhir bulan katanya. Anaknya mau nikah. Ya, selamat kepada anaknya, putrinya, ya. Menjelang hidup baru ya. Hidup baru, betul, ya. Oke,
Saya mau nanya Ari, kenapa kamu mau ngajarin teman-teman semua? Ya, kalau ngajarin kan mereka kan harus ada bisa ada kompetisi segala macam nih ya enggak? Karena saya belajar secara gratis. Dari mengajar itu kan? Enggak, saya belajar percetakan itu kan dari sharing. Saya tidak, ya adalah yang 1-2 ke guru online, tapi kan banyak yang gratisan saya mendapat ilmu ini. Jadi sebisa mungkin saya juga harus membagi ke mereka secara gratis. Oke. Kamu punya laptop kan biasanya kan teman-teman semua nih karena yang baru lulus SD, ada yang SMP, ya nggak? Nah itu kan komputer aja. Dulu saya pernah ngajarin ya nggak komputer, ya. Mereka mau ngetik aja pakai 2 jari, gimana mau usaha? Ya nggak printing. Istilahnya 11 jari itu. 11 jari. 11 jari. Masih bisa asal sama-sama telaten. Yang penting mbaknya punya niat serius, ya pasti bagaimana caranya pasti bisa belajar itu. Meskipun dalam jarak yang lama. Berapa lama Ari? Sampai bisa? Berapa lamanya tergantung masing-masing ya Pak. Nggak punya metode yang oke, saya punya program 3 bulan harus bisa. Atau dikasih aja nanti mereka. Untuk keadaan di Hong Kong, mbak-mbaknya yang PMI itu tidak bisa dipastikan karena satu dari waktu liburnya juga nggak tentu. Jadi kan belajarnya hanya di luar. Oke. Saya dengar saya dengar tadi kamu bilang kamu bisa Photoshop. Itu belajar Photoshop kan nggak gampang gitu. Sampai sekarang saya nggak bisa tuh. Kamu belajarnya gimana, Ari? Photoshop kebetulan waktu di SEMEA saya pernah belajar sedikit. Terus sampai Hong Kong, komputer sampai di Hong Kong itu vakum hampir 5 tahun. Terus ketemu Pak Ari sama Pak Iman Warung Malang, jadi kita belajar lagi di situ. Oke. Memang begitu sifat pikiran. Ya. Pikiran ini ketika kita memikirkan sesuatu, fokus pada satu hal, alam akan akan menyodorkan kepada kita tanpa sadar ya. Ketika Ari punya pikiran tentang cetakan, Photoshop dan lain sebagainya, nggak tahunya ketemu orang yang sama gitu ya Ari ya, secara kebetulan ya. Iya. Jadi coba fokuskan pikiran untuk satu hal, mau bikin bakso misalnya, atau apa ya. Itu nanti setelah itu kita lepas, kita pasrah. Nanti alam yang akan menentukan. Entah kapan, itu kita akan ketemu dengan orang yang punya interest yang sama. Yang jelas satu hal, be curious, menjadi penasaran. Jadilah orang yang penasaran. Ya, seperti hari awalnya kan gitu tadi. Karena penasaran dan juga impian. Waktu SMP saya sering Waktu SMP saya sering bolos di tempat fotokopian. Saya harus punya tempat fotokopian karena rame anak-anak bolos. Iya, rame anak-anak bolos. Oke. Ini Khadijah bilang, Regita bilang, kalau sama partai mintanya yang banyak Kak, ya. Kecuali sama aku gratisan nggak apa-apa katanya. Ya Regita. Yang lain bagaimana komentarnya? Terus sama Feni Asari, walaupun Kak Ari banyak yang niru, tetap aja ada beda kok. Nah, kamu yang baca ada Ari. Ini walaupun Ari banyak yang niru, tetap aja beda kok hasilnya. Kak Ari original, soalnya saya udah 3 tahun taruh foto di Octopus atau Patadung masih bagus. Wah. Jadi kualitasnya masih bagus. Wah, asik. Kenapa bisa begitu Ari? Di Octopus juga bisa ditaruh ya, di Octopus ya. Bisa. Bawa besok semuanya. Stiker stiker Patadung. Jadi iya stiker lah.
stiker itu pun bahannya beda. Saya menggunakan stiker vinil yang biasa digunakan branding mobil. Wow. Oh. Jadi bahan outdoor, jadi lebih tahan lama, terus dilapisi laminasi. Jadi lebih benar-benar saya mengutamakan kualitas. Ya, ini penting ya. Jadi tahan lama ya. Seperti tadi bukti dari komentar di Facebook. Yang lain bagaimana komennya, silahkan kita tunggu ya. Yang jelas kita sedang berbincang-bincang dengan seorang yang punya skill yang nggak banyak orang miliki ya. Karena apa? Karena ya memang dia menekuni hal tersebut dan bermimpi sejak bolos di sekolah dulu ke fotokopi. Sering bolos fotokopian. Nah ini, jadi ada orang mengatakan chase your vision and dream ya. Kejar visi dan mimpimu. Nanti sukses tuh ngikutin, bukan jangan kita kejar sukses. Terbalik. Ya. Kadang-kadang orang, ntar kalau saya sukses, saya kalau punya 50 juta baru saya pulang, saya bikin usaha. Enggak. Sekarang sudah mulai bangun. Nanti yang 50 juta akan ngikut, bukan 50 juta loh. Lebih banyak. Jadi visi dan mimpi sukses yang akan ngikutin. Orang kan begitu. Ntar kalau saya udah punya 200 juta baru gue pulang, ya. Buka bengkel, buka fotografi, Enggak akan sampai. Enggak akan nyampe. Karena itu hanya impian. Hanya impian. Sama. Seperti saya kemarin juga sekian tahun enggak nyampe. Enggak nyampe. Awali sekarang. Mulai besok hari libur nih, lakukan bikin garis alis misalnya. Itu ada mentornya tuh. Ada mentornya. Kanopi mentornya. Atau menjadi juragan wajan ya. Tinggi kualitasnya katanya kalau dari Kak Ari gitu ya. Tensi Arsita bilang, "Oh, minta dong, jangan minta, beli ya." Bayar. Harganya tidak menguras kantong. Wih, wah. Mbak Yuni nggak ada komen. Mbak Yuni Galatia mungkin mau bikin satu gantungan kunci gitu ya. Atau yang lain ya, Mbak Eli yang lain. Jadi kita harus mengawali sesuatu ya, yang dilakukan oleh Mbak Ari ya, dalam hal ini bidangnya percetakan. Dan apa yang dikatakan teman-teman bahwa Anda mengutamakan kualitas. Oke. Itu kurang lebih poin-poin penting ya. Ya. Apalagi yang disampaikan? Jangan lupa ya para pendengar, besok di mana di Wancai ya, Kak Ari ya? Di Wancai kantor AHJP. AHJP ya, yang mau ke sana bisa kontak Ari di mana, di nomor berapa? Hotline di nomor atau di Facebook? Bisa langsung hubungi di Facebook. Tapi kalau untuk kelas besok, kalau untuk kelas besok sudah full. Karena kan tempatnya terbatas. Nanti mungkin nanti Pak Sam mau sponsori tempat, jadi kita bisa lebih banyak lagi belajar barengnya. Saya melihat dulu ya situasi dan kondisinya bagaimana ya. Besok saya akan ke sana ya, kita akan ketemu. Ya, mungkin saya juga mau jadi tukang cetak ya, Kak Novi ya. Jadi enggak. Saya dukung. Jadi kan nyetak korannya kan nggak perlu jauh-jauh. Waduh, kalau nyetak koran nggak bisa pakai. Saya pernah saya bisa jadi operator tuh. Saya pernah diajak ke Kasem lewat dari Show Brothers, sebuah perusahaan film luar biasa besar. Itu ke kantor percetakan, orangnya nggak ada ya. Itu semua serba computerized, sudah serba canggih pada tahun itu ya. Oke, Ari, di penghujung ngobrol-ngobrol kita, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman selain mungkin kalau nggak besok kapan lagi diadakan lagi acara? Kalau besok, setelah besok kita masih menunggu jadwal karena kalau untuk nyewa tempat sendiri terlalu mahal, jadi kita nunggu sponsor. Oke. Oke, terima kasih banyak Ari ya. Sukses ya. Ada lagi kan? Sampai jumpa besok. Iya, terima kasih. Selamat istirahat, jaga kondisi, apapun pekerjaan. Kalau badan terganggu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga ya.
Yang penting sehat ya. Betul. Terima kasih banyak Ari atas sharingnya malam ini. Dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, diputus ya Ari ya. Oke, para pendengar, seru sekali ya. Jadi di bidang percetakan, dan ternyata percetakan itu memang future-nya tuh sangat baik ya. Karena restoran kalau mau bikin menu baru ya harus percetakan ya. Percetakan. Ya. Apalagi nyetak duit. Partai percetakan ya. Umbul-umbul percetakan ya. Jadi semuanya banyak. Gak ada matinya. Iya, ternyata Khadijah punya Regita punya patatong yang kemarin beli katanya dipakein foto juga katanya. Waduh, ya keren. Wow, ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Kak Novi, saya mau putarkan sebuah lagu untuk penutup. Jadi Oke. Ya. Saya closing ya. Untuk pendengar Radio Nongkrong Bareng semua, terima kasih sudah join di kita, mendengarkan kita. Entah malam ini, entah besok diulang lagi kalau yang nggak sempat, entah kapan waktu, ya. Terima kasih untuk, iya, itu jangan lupa tuh sharing, ya, perlu, butuh itu, penting. Dan untuk Ari, semoga sukses, ya. Oke, kalau ada sumber teladan, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Pastikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, kita jumpa lagi pada hari Rabu bersama Pak Haji Muhaimin ya. Jangan lupa hari Rabu pukul 9 ya. Bye. Selamanya takkan berhenti, inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan, cobalah mengerti semua ini mencari arti. Selamanya takkan berhenti, inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantu aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan, dan biarkan
ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Izinkanlah aku rindu pada hitam rambutmu, dan biarkan ku bernyanyi demi hati yang risau ini. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Izinkanlah aku rindu pada hitam rambutmu, dan biarkan ku bernyanyi demi hati yang risau ini. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi, bukan jadi mimpi di atas mimpi. Ku berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang ku rindu. Memohon untuk tetap tinggal, dan jangan engkau pergi lagi, berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang ku rindu. Would be nice to hold you, would be nice to take you home, would be nice to kiss you.